para penasihatnya maupun ketua-ketua chapter yang hadir pada perjumpaan kali ini. Dan semoga Allah berikan yang terbaik selalu dalam kehidupan ini insyaallah. Ya, kita bersyukur dan kita selalu bersyukur kepada Allah karena Allah kumpulkan kita di MBI ini menjadi sebuah wadah para biker untuk berbicara keagamaan. Bukan wadah untuk publikasi diri atau golongan, bukan. Kita pengen di MBI ini kita memiliki pintu-pintu kebaikan. Karena wallahi susah untuk dipungkiri yang paham bikers itu cuma biker. Artinya komunitas para biker ini memang para biker lah yang paham, ya. Para biker lah yang paham bahwa kita juga orang-orang yang pengen belajar agama. Karena memang tanpa belajar ini kita cuma tahu bahwa kita ini tercipta untuk beribadah, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana cara beribadah. Ya, beragam karakter lah. Saya masuk di semua golongan, sampai beberapa teknik pendidikan pun beragam di masyarakat untuk sampainya dakwah, sehingga nanti akan terbentuk karakter-karakter manusia yang berbeda walaupun dengan akidah yang sama. Gitu ya. Ini harus dipahami dengan benar. Makanya banyak sekali judul-judul yang terkadang para bikersnya yang paham. Sekarang kita bahas bore up iman. Bore up ini kan ngegedein piston, betul. Untuk mengangkat sedikit silindernya ya, dari kendaraan tersebut. Karena kita pengen lebih kuat ini untuk ngadepin hal-hal di depan. Wallahi secara umum Allah mengatakan wala tadri nafsun madza tahsibu ghadan. Karena nggak ada satu jiwa pun yang tahu besok apa yang terjadi. Kayak kita lagi riding, kita lagi touring. Ya kalau lihat di peta sih sepintas kata satelit pokoknya sekian kilometer, sekian menit, sekian jam gitu ya. Tapi di lapangan nggak seperti itu. Makanya dulu awal-awal ada si map ini ya Google yang mengatakan belok kiri, belok kiri, belok kanan gitu kan. Ya, 5 km lagi. Saya kata ini kok kayak terlalu pede banget gitu, nggak ada kata insya Allah gitu. Saya sih berharap tadinya sebenarnya yang bikin ini nih orang-orang Islam gitu ya. Belok kiri 5 km insya Allah gitu. Kita juga asik sebagai MBI-nya gitu. Tapi ya sampai sekarang kayak kita nggak terlalu open masalah kayak begituan. Saya malah khawatir terlalu percaya diri kita sampai lupa kita ini di bawah pantauan takdir Allah gitu loh. Makanya ya resikonya kalau kurang-kurang diberikan masukan, ya kita lebih yakin sama map ketimbang sama Allah itu sendiri gitu ya. Masya Allah. Nah teman-teman yang Allah muliakan, kenapa sih iman ini mesti di-bore up? Dan bisa gak? Bisa, itu istilah kok. Ya, keumuman dalil sih mengatakan dan sudah pada dengar bahwa iman itu yazid wa yanqus. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Naik iman ini dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Dan yang tahu turun naiknya iman siapa? Yang punya iman. Orang nggak ada yang tahu. Kalau yang iman lagi stabil, kajian di mana Sentul tempat siapa? Jiharsat Encer, gitu. Tuh iman lagi cakep tuh. Belum selesai kajian udah bising sama temannya. Terus habisnya kemana kita? Lagi cakep tuh. Tapi kalau iman lagi down, ya Allah. Rumah di Ragunan kajian Alhamdulillah kagak nongol, betul? Enggak kajian, mendung di sana. Mendung itu kan intizor hujan, betul? Kayak azan, ada intizornya. Mendung sama kita nggak tahu kayaknya hujan, tapi kan wallahu alam. Hujan nggak hujan, kalaupun hujan turun, Allahumma shoiban. Nah ini stabilisasi iman kita yang punya nih. Kalau aneh sih cara pribadi ya. Rutinitas touring ini suka bilang sama teman-teman siapa yang mau ikut foto yang memungkinkan gitu. Pokoknya kalau sampai pulang touring terus tepar di rumah, jadi raja-raja kecil di rumah masing-masing tinggal nyuruh mulu, betul? Ya, sampai bini bilang, "Pak, kayaknya lemes amat pulang touring." Kayaknya ngapain aja malah nggak ke masjid, Pak. Allah juga paham pulang touring. Besok awas ikut lagi ya. Kita yang bakal repot nanti di padang mahsyar gara-gara ente gitu ya. Nah, harusnya touring kita ini kan beda. Sebelum kita masuk MBI dulu, wah, touring kita sponsorshipnya aja kalau nggak ngebul nggak bagus, betulnya. Rokok semua sponsornya.
Sekarang sudah enggak, alhamdulillah. Kita touring ini kan dalam rangka belajar, ya ketemu sama orang-orang soleh, kita bersilaturahmi. Janjinya apa? Man arada yubsata fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Kalau memang pengen disehatin, panjang umur, gampang rezekinya, sambung silaturahmi. Silaturahmi itu masya Allah. Ya, touring kita ini touring silaturahmi, bukan cuma buat gaul-gaulan, bukan. Apalagi menempatkan semua pada tempatnya gitu loh. Gimana caranya ini supaya melalui MB ini ya, banyak terkritisi lah hakikat bikers yang sebenarnya gitu loh. Dimana di MB banyak aturan, kita nggak boleh pakai motor bodong, yang belum punya SIM jangan ikut-ikutan, harus punya surat lengkap. Ya, masalah nembak kan nembak urusan situ lah ya, punya SIM lah judulnya gitu. Kemudian juga yang mungkin standar pabrik nggak maksakan CC motor gitu ya. Kalau untuk Jabodetabek atau Jababeka sih Malaysia lah ya, standar dalam kota, masih jauhan dikit jangan gitu ya. Takutnya ada hal yang nanti kita menjadi penyebab timbulnya kerusakan. Ini yang sampaikan ini penyebab yang terkadang membuat iman kita down. Nah, karena nggak sedikit ketika terjadi sesuatu yang tak diinginkan, motor yang disalahin. Motor mogok ditendang, nyusahin aja. Kalau motor ngomong bisa ngomong kan repot urusannya. Mau salah gua apa ditendang gitu kan? Dia maksain sih, orang bukan kapasitasnya dipakai kan? Banyaklah hal-hal yang menimbulkan kerusakan ulah sabab kita sendiri. Karena memang apa? Zuharul fasadu fil bari wal bahr bima kasabat. Wa ya'fu an katsir. Tapi Allah siapkan ampunan buat orang yang mau bertobat. Nah, jemaah Allah muliakan, demi Allah ada penyebab-penyebab kita ini harus membore up iman kita, karena iman kita sering turun. Ternyata Ibnu Rajab menjelaskan tentang penyebab-penyebab turunnya iman yang akan beresiko pada penyakit hati. Apa? Ini kita sering lakukan. Yang pertama, kita terlalu banyak bicara. Ya kalau nggak ngomong seriawan, emang Ustaz ngomong mulu emang. Islam bukan ngelarang ngomong, Islam cuma kasih bocoran, hati-hati banyak ngomong. Ini resiko berdosanya kuat sekali. Kalau bahasa Rasul, la tuksirul kalam bi ghairi zikrillah. Inna kasratal kalam bi ghairi zikrillah qaswatun lil qalb. Wa inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasih. Jangan banyak ngomong tanpa zikir. Kita di baker seneng nongkrong, seneng kongko, ya, ngobrol sono, ngobrol sini. Ya mau bilang apa? Masa ya ngebeker kalau banget tak 2 jam sama dia nggak ngomong tak? Jangan-jangan aliran Swadesi nih gitu ya. Teman-temannya Santini kita gitu. Ntar dulu ngomong, mulut diciptakan buat ngomong. Cuma Islam ini ngasih bocoran. Kalau ngomong tanpa zikir, resikonya qaswatun lil qalbi, hati ente keras. Kalau hati sudah keras, nah dikatakan sama Nabi, inna ab'adan nas indallah al-qalbul qasih. Orang yang hatinya keras ini orang yang paling jauh nanti di akhirat. Ya, dari sisi Allah. Kenapa? Karena hatinya keras. Jangan, tolong. Ayo bismillah. Mulai kritisin, iya tat, jangan-jangan banyak ngomong tat, ceng-cengan, ngeledek, kita bercanda gitu ya. Ya silahkan, gak ada masalah. Cuma bolehlah berujung pada istighfar, subhanallah. Lu tinggal di sini, gile, tempatin kami rapot. Masya Allah, subhanallah, tapi ajib bro, ajib. Jarang-jarang orang kemari, betul, nikmat sekali. Jadi berujung pada kebaikan. Oh, aku belum pernah kemari, masya Allah di tempatnya. Subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batil. Berujung pada zikir. Nih dia nih temen yang nggak pernah pulang-pulang nih, ngayap mulu. Ojol bukan tat? Oh tapi masya Allah tat, nih orang silaturahminya cakep. Berujung pada kebaikan gitu. Atau bebas bicara. Ya canda tawa perlu asal nggak dusta. Karena sudah disampaikan bahwa wailul ladzi yuhaddisu fayakdziba liyudhika bihil qaum wailul lahu summa wailul lahu. Neraka wail buat orang yang berbicara dusta untuk bikin orang ketawa, nggak diperbolehkan. Canda tawa. Yang memang terlahir untuk kocak, ngocak deh gitu loh. Karena orang udah kocak, diem tetap kocak. Menginspirasi kita buat ngecengin. Tapi orang yang nggak kocak, lu mau buka apa juga nggak kocak, biar baju kayak ondel-ondel nggak kocak, sumpah nggak kocak. Jangan dipaksain. Jangan, ngalir aja, ngalir. Apa adanya aja sudah. Ya. Intinya itu yang pertama. Yang kedua, Nabi pernah mengatakan dalam dalil lain itu,
Man kasura kalamuhu kasura saqatuhu, wa man kasura saqatuhu kasura dunubahu, wa man kasura dunubahu kanatin nar aula bihi. Rasul mengatakan sesungguhnya orang yang banyak bicara akan banyak tergelincir, dan kalau orang banyak tergelincir maka resikonya akan banyak dosa. Orang kalau banyak dosa maka annaru aula bihi, neraka lebih berhak buat dia. Nah, kita nggak pengen kayak gitu ya. Bahkan beliau menekankan aksaru ma yudkhilun nasan nar al-ajwafa, al-ajwafan al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Ini dua penyebab orang banyak masuk dalam neraka. Tolong perhatikan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni kita biker kumpul, kalau nggak ada kita kemil susah ya. Kadang-kadang uni kita uni hamster ngemut tuh. Ini lagi jikir. Ngegayam orang Betawi bilang. Ya nggak ada masalah selama memang antum memang nggak terbebani dengan makanan, boleh-boleh aja. Lalu Islam ajarkan doa sebelum makan, doa setelah makan, betul? Yang penting antum mengingat Allah, antum baca bismillah sebelum makan dan minum ya. Antum nggak makan minum sambil berdiri ya. Antum menutup dengan alhamdulillah dan seterusnya, malas ya. Cuma Nabi mengatakan bahwa mamal abna adam wi'an syarrun min batni bihasbi ibni adam luqaymat yatman bihasad fa in kana la mahala fasulusun li ta'ami wa sulusun li sarabi wa sulusun li nafasi. Beliau hanya menginformasikan kepada kita dalam sebuah riwayat yang sahih Imam Ahmad dalam Mustad yang mencatat hadis ini, mamal abna adam wi'an syarrun min batni, syarrun min batni. Tidak ada bencana yang paling buruk dalam diri anak Adam melebihi perutnya sendiri. Bihasbi ibni Adam lukait mat yatman bihasal. Sehingga kalau boleh kalian tahu, cukuplah buat anak Adam itu luqaimat. Luqaimat itu luqmah. Luqmah itu kayak segenggam lah bahasa kita, karena orang Arab kalau makan begini. Itulah. Kalau kita kan begini, nah, orang Arab begini buat motek roti, sunnahnya gitu ya. Nasinya nggak kena, orang nasi kayak nasi Padang mencar ke musuhan gitu ya. Susah, begini susah. Begini dia kebanyakan. Luqaimat, segenggam dua genggam, sekedar saja. Yatman biha salb, sekedar menegakkan tulang ekornya. Fa'in kana la mahala, kalaupun nggak cukup ya nggak apa-apa juga. Islam nggak ngelarang, tambahin tambah. Apalagi memang biasa banyak makan kan, la mahala ya akhi. Cuma kata Rasul, fasulusun li tu'ami, wasulusun li sarabi, wasulusun li nafasi. Yang penting itu perut dibagi tiga. Ukurannya beda-beda, kabelnya nggak sama. Betul. Ya, silakan. Tapi ingat, itu perut dibagi tiga. Sepertiga pertama, tolong itu perut isi dengan makanan. Sepertiga yang kedua dengan air. Sepertiga yang ketiga dengan napas. Ini kalau kita nggak berbuat adil, makanan mendominasi, sampai air susah. Napas nggak kebagian, habis makan kayak mujair mesti panas. Ntar pakai nih 77 hari lagi kita Ramadan kalau nggak salah ya, nyari 76 lupa ya. Atau kalau sahur kata Nabi sekedar ya, tasahharu wala bitamar, tasahharu wala bijuz'im mimma, sahurlah kalian walaupun dengan sebutir korma, sahurlah kalian walaupun dengan seteguk air. Ini Rasul yang ngomong, kalau ada yang ngomong pada demo betul. Sahur sebutir aja korma, sebutir gitu. Rasul yang ngomong, ente pakai coba. Apa buat kita yang suka ngomong pagi bulan Ramadan bermanfaat. Kenapa? Karena lambung kita ini kalau kemasukan makanan saja kerja langsung. Bulu-bulu lambung itu sensitif. Kebayang nggak kalau antum makan banyak? Ya. Antum makan banyak. Di bulan Ramadan paginya antum sudah harus ngisi air karena kerja lambung nggak bisa kalau tanpa air. Kebayang antum gak bisa masukin air, udah kacau, pagi berantakan. Ya. Lihat cara Rasul supaya manusia tahu ternyata memang diatur seperti itu. Makanan enggak, air doang sama angin juga, napas sih nggak bagus lagi.
nggak makan nggak minum, cuma udara doang bertahap mulu. Intinya berbuat adil pada lambung kita ya. Kenapa? Karena ternyata orang yang banyak makan ini akan banyak keburukannya, sehingga dia nggak akan nyaman dalam kehidupannya. Masya Allah. Baik. Yang ketiga, ini penyebab iman kita turun yang ketiga. Memang mau di bore up abis ini, yakni berlebihan dalam bergaul. Kita ini orang yang suka berlebihan dalam bergaul. Dalam bergaul ini Islam agama yang memerintahkan kita untuk bergaul ya, bahkan karakter penghuni surga itu kan qoribin. Qoribin itu salah satunya apa? Orang yang gampang akrab. Antum hebat dalam keagamaan ya, hafal Quran luar kepala, hadis-hadis Nabi bahkan ribuan, bukan 100, 200 ya, muamalahnya Masya Allah. Tapi antum dalam hal ini eksklusif, nggak bisa bergaul. Maaf ya akhi, apa ya? Kalau cuma sekedar begitu, banyak orang-orang dulu yang duluin antum ya. Lihat, kalau memang dia nggak mampu untuk bergaul, maka dipertanyakan kebaikan agamanya. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya, sabar ketika bergaul dengan mereka, lebih mulia ketimbang orang beriman yang nggak mau bergaul ya. Bukan dicemooh, bukan. Bahkan kita pernah sampaikan di Alhamdulillah, kajian terakhir kita di Alhamdulillah ini, bahwa Nabi mengatakan, aku berjalan bersama saudaraku untuk menuntaskan hajatnya, lebih aku sukai ketimbang aku itikaf selama sebulan di masjidku ini. Kita itikaf 7 hari aja udah enteng badan kita, betul. Ini Rasul sebulan, kebayang nggak pahalanya segede apa itu? Tapi kata Nabi, tetap itu nggak seberapa. Aku lebih suka untuk jalan dengan saudaraku yang punya hajat. Karena hidup ini kan praktek, bukan cuma teori. Dan agama bukan buat sendiri, bukan buat diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum. Kalau dirimu sudah pasti kau tercipta untuk beragama, ku anfusakum, jaga dirimu. Udah jaga dirimu, jaga keluargamu. Ada biasan, bukan cuma buat sendiri. Ya, sampai Masya Allah di situ udah bagus agamanya tat, udah kayak wali tat menurut film gitu ya. Gak bergaul tat di kamar aja birit. Salah lagi. Qoribin jadi orang yang akrab. Nah, salah satunya bergaul. Cuma bergaul, kata Ibnu Rajab, ini beragam. Ada orang yang bergaul seperti orang yang mengkonsumsi makanan yang lengkap dengan gizi yang bagus. Siapa sih yang nggak butuh makan? Semua butuh makan. Ini yang dimakan yang bergizi yang bagus. Itu pergaulan yang paling baik. Sometimes aku lapar dan butuh makan, tapi yang dimakan itu bermanfaat. Itu pergaulan yang paling baik. Ya, apalagi baik. Saya nggak tahu ya. Kalau saya pribadi nggak bisa. Kalau kita nggak touring gitu loh. Buat saya bukan berarti wajib touring ya. Biker itu kalau nggak touring kayak perempuan nggak pakai daster gitu loh. Ada yang kurang. Apa nih gitu loh. Ya tuh mau pakai touring jauh, touring dekat, riding city tour dalam kota nggak ada masalah. Ya kebayang nggak sih kalau orang yang biasa bergaul dengan kendaraan, ketemu orang, nggak pernah kena macet, motor kan lebih mudah ketimbang mobil gitu ya. Antum nggak berangkat, makanya teman-teman bikers ini yang mungkin ada penyebab dia nggak touring setahun 2 tahun, satu waktu kita kagetin, belum mau ikut, ayo langsung gitu loh. Masalah bisa nggak belakangan, ayo dulu aja. Karena memang beda, ada kenikmatan yang susah diceritakan, susah. Ada sesuatu yang memang kita pulang juga kita lebih baik ketimbang sebelum touring. Makanya dalam Islam ini kan ada sunnah, orang suruh safar. Sampai ada bulan safar, bulan sofar, bukan bulan safar, sofar. Bulan sofar itu bulan kosong, di mana kampung di Arab kosong, orang lagi semua keluar. Ya. Berlaku hukum seperti iya. Apa dikatakan bahwa waladzi ja'alakumul ardu dhalulan famshu fi manakibiha. Allah sampai bilang Allah ciptakan bumi ini betul-betul mudah buat manusia. Berjalanlah di muka bumi. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajjiru fiha. Apa Allah tanya, bukankah bumi Allah luas? Jalan. Jangan mendon di rumah. Jadi terserah, nggak ada kewajiban. Cuman kalau sudah biker sudah di rumah nggak mau keluar-keluar, beda.
sering terjadi keributan di rumah karena bawel. Semua disuruh. Ya, tolong ini bawel. Sendal miring aja, kok miring gitu ya. Karena memang di luar, kita seringan di luar, jangan sering-sering di rumah. Bukan berarti menyembarangkan rumah, bukan. Ya, ini istilah safar kan dengan kendaraan kan kita nih bicara touringnya touring yang bermanfaat. Atau mau pakai istilah buat cari nafkah silakan, mau silaturahmi silakan. Malaysia. Kalau buat kita touring itu bukan buat menuhin data foto di handphone kita, bukan. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dengan safar kita itu. Terjadi mempraktikkan hukum safar. Safar qit'atun minal azab, safar bagian dari azab, betul? Kemudian juga mustajab doa. Banyak hal lah kita jadi memperlakukan hukum mashul khuf. Ketika berwudu antum gak usah repot buka sepatu, buka kaki, cukup di wastafel saja mashul khuf, antum basuh atas sepatu antum. Dalam safar, kalau hari-hari biasa kita jarang mempraktekkan seperti itu. Ya, dan syariat itu turun untuk sebuah kebaikan. Yang kedua, ada orang yang bergaul seperti mengkonsumsi obat. Ini saya nggak tahu nih, tapi banyak juga yang begini. Ya, obat perlu, suplemen perlu. Cuman kalau tiap hari makan obat ya nggak bagus lagi. Kayak antum berteman sama guru-guru antum, ya, sama ulama, antum nggak akan kuat hidup bersama mereka. Sesekali lah kita aturlah, sepekan sekali kita kumpul di Alhamdulillah. Ya. Ada para ustadz, masya Allah di sana ada Ustadz Aldi, ada Ustadz Abdurrahman Dhani, ustadz lain yang kita panggil yang datang ke sana. Barakallahu fikum, insya Allah. Ya, datang jangan sampai enggak. Antum perlu suplemen, pekanan, bulanan, manis. Ya, bahkan insya Allah nih sebentar lagi tempat kita yang di Atang Sanjaya nih, siapa ya? Jadi masjid sudah 60% nya dan andil teman-teman MBI, masya Allah, jazakumullah khair ya, sudah masya Allah. Ini kita lagi memaksimalkan untuk tempat wudhu. Saya prioritaskan buat MBI. Teman-teman yang mau bantu banyak. Saya bilang enggak, biar MBI dulu. Nanti teman-teman yang mau nimbrung di MBI, kita akan maksimalkan tempat wudhu. Kenapa? Karena pahala orang berwudhu itu kan rontok dosa, bro. Tiap air yang netes dari tangannya, kakinya, betul. Kebayang kalau antum nimbrung membantu masalah ini, teman-teman MBI Indonesia ini, antum kebagian pahala orang bersuci. Dan anak sebagai sahabat antum, pengen antum kebagian. Padahal yang mau nge-backup banyak, bukan tidak masalah tempat wudhu, enggak, MBI. Ini bocoran kita kepada PMI gitu. Selesai masjid itu insya Allah nanti kita setiap sepekan sekali ada kajian MBI, dan nanti juga ada rutinitas sarapan santai bersama ojol dan MBI nanti insya Allah. Jadi ojol-ojol Bogor nih kita kumpul, kita ada kajian. Maksimalkanlah. Ya boleh, silakan. Atau bisa atur waktu, mau sepekan sekali, 2 pekan sekali, mau sebulan sekali, ada sih. Ya, tapi bukan berarti merusak karakter antum sebagai biker. Karena ada segelintir orang yang berusaha untuk menghilangkan istilah biker pada diri seseorang. Nggak bisa, biker itu jiwa. Ya, dalam diri antum sudah tertanam karakter itu gitu loh. Sekarang antum disuruh jadi orang yang nggak jadi biker lagi, antum kesiksa. Lagi nggak ada masalah, zaman Rasul juga orang berkuda, menggunakan unta, bagal, keledai. Sekarang kan kita pakai kuda besi. Di mana laki-laki pun, Zubair bin Awam ketika beliau nikah dengan Asma binti Abu Bakar, hadiah Rasul apa? Kuda jantan untuknya. Jawabannya apa kata Rasul? Lelaki harus ada kaki untuk dia keluar. Harus ada. Dan sekarang kita seperti itu, terus dilarang. Nggak menggunakannya nggak bisa. Makanya saya sering bilang ya, antum sendiri kalau panggil ustaz atau guru-guru antum nih, yang jangan sampai membuat antum ini bukan jadi biker lagi gitu loh. Makanya saya bikinkan sebuah kata-kata dalam setiap kajian itu, ya, indahnya touring, nikmatnya kajian. Karena kalau boleh jujur, itu touring indah sekali. Ya, yang nyuruh kita untuk keluar juga kan Allah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Kau lihat unta, bagaimana Allah ciptakan. Saya dengan Humam dan beberapa teman rahimahullah, beliau ini touring di Mekah Madinah, ngelihat bagaimana unta di gunung asli pakai motor, masya Allah. Dan kita akan maksimalkan nanti, mudah-mudahan ada touring lagi bersama teman-teman MBI nanti insya Allah. Selesai pandemi dan lain-lain, mudah-mudahan dimudahkan insya Allah. Dan kalau ada kemudahannya kita akan coba survei nanti Februari ya, tanggal 8 insya Allah kita akan umroh, akan coba melihat suasana di sana. Kalau memungkinkan akan reading lagi supaya antum pahami itu ayat bukan main-main. Yang nyuruh melihat onta di gurun siapa? Allah. Yang suruh melihat langit ditinggikan siapa? Allah.
Yang suruh melihat bagaimana gunung dikokohkan siapa? Allah. Bumi didatarkan Allah. Wallahi akhi fillah. Ini semua sarana untuk kita bisa dekat sama Allah, bertasbih menjadi ulil albab. Kemudian yang ketiga, kelompok yang bergaul dengan mereka itu berarti mengkonsumsi penyakit. Ini nggak tahu nih antum bergaul dengan siapa. Dia pulang bergaul sama dia, keburukan yang antum lakukan. Ini ada yang salah ini. Padahal yang namanya manusia pasti berbuat salah. Tapi kalau sampai antum tahu dia penyebab antum melakukan kesalahan, ya jauhkan. Jadilah baker yang mewarnai, bukan diwarnai. Bergaul. Makanya Anda bilang ini MBI ini kan bukan klub motor, wadah. Antum punya klub sendiri silakan. Tolong kalau setelah bergaul di MBI, belajar agama, antum gabung di klub antum itu warnai klub antum. Karena antum sudah punya madrasah untuk belajar bersama teman-teman biker di MBI. Ya, dari situ antum mewarik teman-teman antum di luar MBI ya, ada klub-klub motor yang antum harus warnai. Seperti itu. Ya, antum harus sadar, oh iya ini resikonya cinta anak gini-gini. Nah, khalas ya akhi. Makanya hati-hati. Islam ini agama yang mewarnai, bukan diwarnai. Liyuzhirahu 'ala dini kulli. Kemudian yang keempat, hati-hati dengan pergaulan yang mendatangkan kebinasaan secara total. Ya, kayak antum konsumsi racun, antum bergaul sama dia rusak nama antum. Ya, antum pernah punya masa lalu, antum hijrah sekarang, alhamdulillah antum hijrah sekarang. Tapi tolong ya akhi fillah, hijrahnya antum ini ya bukan untuk kembali kepada keburukan di masa lalu. Nah, setelah antum hijrah, antum berusaha untuk kembali ke teman antum yang dulu. Ya, ini namanya mengkonsumsi racun, bukan berarti antum nggak berteman lagi sama dia. Mudah-mudahan melalui antum hidayah buat mereka. Cuma yang sering terjadi kesalahan adalah ketika antum menjadi orang yang belum mampu untuk bergaul kembali ke masa lalu, akhirnya terwarnai. Nah, jamaah Allah muliakan, ini menjadi penyebab keburukan dalam pergaulan. Akhirnya bergaul ini yang tadinya bisa mendatangkan kebaikan seperti mengkonsumsi makanan yang bergizi, akhirnya gak ada makna. Malah pergaulan mendatangkan keburukan. Kemudian yang berikutnya yakni banyak memandang. Betul, Nabi mengatakan an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Faman ghadda basarahu lillah aw rasahu halawatan yajidha fi qalbihi ila yaumi yalqahu. Dalam sebuah riwayat Rasulullah pernah bersabda, hadis ini dalam Sunan At-Tabrani tertulis hadis ini. Beliau mengatakan an-nazru sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan itu adalah panah beracun iblis. Faman ghadda basarahu lillah, barang siapa mencegah pandangannya karena Allah, aw rasahu halawatan yajidha fi qalbihi ila yaumi yalqahu, Allah akan berikan kepadanya kenikmatan dalam hatinya yang akan ia rasakan sampai bertemu dengan Allah nanti. Ya ghaddul basar ya akhi. Cuma kan memang kita nggak mungkin taat di motor. Iya. Ya, niatkan ghaddul basar sehingga al-ulala wa laysa lakasani ya akhi. Yang pertama itu nikmat, yang kedua tergantung niat. Kita mata ini selama hitamnya kecil putihnya gede, bohong nggak ngelihat. Kecuali kalau putihnya kecil hitamnya gede, ada masalah nih, kotok ayam namanya. Mata antum hitamnya kecil, putihnya gede, antum ngelihat pasti. Maka Allah mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi. Aku yang bakal menjaga pandangannya, kata Allah. Kenapa? Dia gemar menghias yang wajib dengan yang sunnah. La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Makanya biker harus belajar agama, harus ngerti ada 5 waktu yang wajib dia intizar. Ada qobliyah ba'diyah, ada duha, ada tahajud, ada istikharah, ada sholat taubat. Itu semua hiasan yang wajib. Kalau antum rutinkan, masya Allah, ada Senin Kemis, ada Ayyamul Bid dan lain sebagainya. Ayo giatkan hal yang seperti ini. Kalaupun antum nggak bisa, antum bisa menjadi penyebab orang seperti itu. Ya, bikin spanduk yang gedean dikit di Alhamdulillah pusat ya, buka puasa Senin Kemis gratis misalkan. Ayyamul Bid silahkan buka di sini atau apalah, bikin orang senang. Ya, itu sunnah. Otomatis kata Allah mengatakan kalau sudah sunnah dirutinkan,
hatta uhibbahu, sampai aku jatuh cinta. Lo kuntu ahbabtu, kalau aku sudah jatuh cinta, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, aku yang bakal menjaga telinganya, matanya, tangannya, kakinya. Wa idza sa'alani la'utiyannahu wa idza sta'adani la'uidannahu. Kalau dia minta pasti ku beri, dia minta perlindungan pasti lindungi. Ya, jadi hati-hati dengan banyak memandang nih. Nah, jamaah Allah muliakan, kalau seandainya iman kita sudah down, Ustaz, karena sebab itu, Ustaz. Ya, karena kita banyak bicara, kita banyak makan, kita banyak bergaul, kita banyak memandang, Ustaz. Ngebor up-nya gimana, Ustaz? Kita pengen banget, Ustaz. Jadi berikan nutrisi. Berikan nutrisi. Caranya bagaimana? Kalau kendaraan kan mungkin pistonnya digedein gitu ya, atau ganti motor sekalian yang cc-nya beda gitu ya. Karena antum tahu tujuannya. Antum beli motor juga memang mafhum. Jangan maksain diri. Tinggal di tempat yang nggak memungkinkan pakai motor gede, ngapain beli motor gede juga? Jalanan rata-rata orang kampung berisik, bro, gitu. Timbulnya ribut nanti, akhirnya tiap motor antum berbunyi, knalpot antum suara menggelegar satu kampung. Orang bukan doain, ada mencaci maki. Beli sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Dan memang antum butuh seperti apa gitu loh. Jangan ikut-ikutan, karena dulu mungkin kita punya kendaraan buat sohor, laki gitu loh, Ustaz. Naik moge kan laki, naik mobil juga laki, bro. Emang jadi perempuan, yang jadi laki-laki nggak berubah, nggak ada masalah. Cuma dia beli untuk apa? Karena berkaitan dengan iman, ya. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Bentuk kesempurnaan Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang nggak bermanfaat. Ini garasi penuh sama kendaraan nggak manfaat, harganya sampai miliaran, ngapain? Pilih yang buat antum, pilih. Sisanya jual, bikin masjid. Sisanya jual, bantu anak yatim. Sisanya jual, tanya di MBI banyak program tuh untuk bor air bersih di beberapa titik. Asal seperti itu. Itu barang yang antum punya, hakikatnya titipan Allah. Yang Allah bakal bertanya nanti, summa la tus'aluna yawma idzin. Ini mana Allah bakal tanya. Nah, kalau Allah tanya, kita mau ngomong apa nanti? Barang diem tahun-tahunan nggak ada manfaat, sekalinya dipakai cuma buat sohor-sohoran. Allah Akbar. Waduh, jangan ah. Islam nggak seperti itu ya. Nah, ini bahaya nih. Apa Ustaz? Apa Ustaz? Bukapnya Ustaz. Yang pertama dijelaskan bahwa kita ini disuruh banyak zikir dan membaca Quran. Alhamdulillah ya. Ada Ustaz mengajar tahsin di MBI ya, ada setoran hadis dan lain sebagainya. Itu antum punya kesempatan untuk selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Jangan sampai dalam satu hari antum tidak baca Al-Quran. Kita pakai motor saja, ada buku panduannya. Tiap merek punya panduan dari pabrik, betul? Ya, karena kalau panduannya nggak sesuai dengan merek motor, anda akan pernah bisa maksimal. Walaupun terkadang ada onderdil yang sama, cuma resikonya pasti beda. Apalagi diri kita manusia. Allah ciptakan manusia, Allah berikan buku petunjuk berhubungan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Quran petunjuk buat manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Tertunjuk ya harus ya dengan Quran. Cuma karena salah paham, banyak orang baca Quran tuh tujuannya ngapal, bukan mahamin. Padahal orang yang hafal mulia, Nabi muliakan orang yang hafal. Cuma kalau cuma sekedar hafal, wallahi ya fillah, banyak para penghafal Quran karena lupa tujuan membaca untuk apa, dikatakan qari, Allah masukkan dia ke neraka. Ya. Makanya anak belajar bahasa Arabnya supaya paham, cakep, emang harus. Tapi kalau udah bisa bahasa Arab jangan sombong. Abu Lahab bahasa Arabnya jago neraka. Itu mah ada segini belah. Ubaidillah bin Jahsy tuh, tahu? Siapa tuh Ubaidillah bin Jahsy? Salah seorang masuk Islam pertama kali, yang dia tadinya Katolik gitu ya, beragama bersama Waraqah bin Nawfal dengan kenabian Rasulullah itu, dia yakin dan dia pindah agama. Dia nikah dengan Ruqayyah binti Abi Sofyan itu. Ya, sampai akhirnya dia hijrah karena dimusuhin sama Abu Sofyan, itu sama orang Mekah. Dia hijrah pindah ke Habasyah. Sampai di Habasyah terpicu lagi pindah ke agama Katoliknya. Sahabat bisa murtad dan mati dalam keadaan mabuk. Sahabat ketemu Rasul, langsung lagi masuk Islam, melihat Rasul.
Kebayang tidak? Sempat punya anak dengan Ruqayyah namanya Habibah. Jadilah istrinya Ummu Habibah, istri Rasul. Suaminya muslim murtad, ketemu Rasul. Antum nggak ketemu Rasul, ketemunya biker, betul. Alhamdulillah dia kumpul. Makanya jangan suka merasa jadi senior hijrah. Hati-hati nih ya. Ada anggota-anggota baru MBI, apa nahi kalau bisa yang baru di depan. Kita yang ya udah lama lah biasa. Sama mereka juga ada khususan siapa ente. Sahabat Nabi bisa murtad apalagi ente. Ada lagi tuh yang pencatat surat Al-Baqarah itu, Masya Allah. Dia mengatakan dalam kemurtadannya apa? Ma la yadri Muhammad illa ma katabtu lahu. Muhammad tidak paham kecuali yang aku tulis. Dahsyat. Dahsyat sekali. Kita butuh rahmat Allah, akhi. Makanya zikrullahnya ini bukan cuma bahasa di bibir, ratban min zikrillah. Ya Allah, ya Allah. Antum tuh kalau touring lillah karena Allah, antum bisa jadi ulil albab. Zikirnya dengan sebab. Yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Orang bertasbih di atas sejadah tanpa punya pengalaman melihat penyebab tasbih, ya beda sama antum yang touring lihat gunung. Subhanallah Rabbana ma. Beda, akhi. Oh, beda sekali. Kenapa? Karena melihat langsung, punya jam terbang gitu loh. Harusnya seperti itu gitu loh. Antum merasakan bumi ini dzalul ya, akhi. Karena Allah mengatakan wallazi ja'ala lakumul arda dzalulan. Famsu fi manakibiha, berjalan di atas bumi tersebut. Antum berjalan, menanjak antum bertakbir, turun antum bertasbih, betul? Iya. Masya Allah. Makanya zikir ini betul-betul dibarengi dengan sesuatu yang antum ketahui. Dan baca Al-Quran. Jangan sampai nggak baca Al-Quran. Karena banyak orang yang lupa untuk itu gitu Pak. Tayyib. Kemudian juga dijelaskan bahwa setelah digiring kita untuk banyak berzikir, kita disuruh banyak beristighfar. Jadi cara nge-bore up yang kedua, setelah kita disuruh banyak berzikir, baca Al-Quran. Karena sebaik-baik zikir itu Al-Quran. Jangan sampai di MBI ini orang nggak bisa baca Al-Quran. Apalagi mau Ramadan, ayo dong bore up sedikit bro. Di Ramadan nggak lama lagi. Ana sih insya Allah tak tiap Ramadan belajar ngaji tak. Baru belajar kapan hatamnya. Kalau mau belajar dari sekarang, masuk Ramadan 10 kali lipat per huruf so. Alif lam mim, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Itu cuma Ramadan. Nah kalau kita belum lancar ya sama juga bohong. Dari sekarang ayo bismillah. Kencengin belajar tahsil. Ya, belajar tajwid supaya rapi. Masuk Ramadan maksimal. Ya, antum dengar imam baca juga cakep. Apalagi antum sudah senang sama Al-Quran. Wow, nggak lancar sih belum, Tat. Cuma senang aja sama Al-Quran, Tat. Alhamdulillah, Tat. Karena tiap Ramadan hatam. Masya Allah, kok belum lancar. Ya, jadi makmum aja, Tat. Batang imam begitu. Kan imam kan sebulan hatam tuh. Dia nggak apa-apa, cerdas nih orang nih ya. Cerdas. Makanya sudah bilang, orang kalau baru hijrah, jangan sok tahu sholat sendiri. Orang kalau baru hijrah ngaji belum lancar, jadi makmum, pilih imam yang bagus. Yuk kita maksimalkan gimana cara ini di masjid-masjid yang MBI ada di situ, kita khususin punya imam yang bagus. Syukur-syukur kita patungan punya dana buat bayar imam, ya kita bayar restoran buat transit touring mahal-mahal. Oh imam kita kasih rezeki berlebih lebih afdol tahuannya, kita jamin selama Ramadan. Antum jadi makmum imam yang bagus bacaannya, pahala imam pahala kita. Qiraatul imam qiraatul banyak beristighfar, ayo memohon ampun kepada Allah ya, karena memang istighfar ini mendatangkan kebaikan. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasan. Kamu pengen dapat kehidupan yang lebih baik setelah hijrah, istighfar. Anak nggak berdosa, Tat. Iya, manusia pasti berbuat salah. Kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam pasti punya salah. Sadar nggak sadar. Ya, makanya suruh istighfar. Nabi saja minimal 70 sampai 100 kali Nabi yang maksum dihapuskan dosa yang lampau dan yang akan datang. Kita bukan Nabi, ketemu juga kagak, cuma beriman kepada beliau, betul? Dosa kita dibererot. Soalnya bilang bejibun, dosa kita. Masa kita nggak istighfar? Karena orang marah, ntar tuh bro, istighfar. Ustaz apa nih? Begitu kan?
Kalau di negeri Arab itu ahlan, assalamualaikum, alhamdulillah, masya Allah, istighfar ya, astagfirullah, mantap kan tadi astagfirullah, biasa. Di sini kita praktekin orang berantem. Kau Ustaz, gimana itu baik, masya Allah, istighfar. Waduh, nggak tahu orang 2 tak ngegas nih gitu ya. Padahal diingetin, ya karena kita nggak terbiasa dengan bahasa seperti itu. Beristighfar, itu borab yang kedua, suruh beristighfar. Wastaghfirullah, innallaha ghafurur rahim. Mohon ampun sama Allah, Allah maha ghafur, maha rahim, maha pengampun, maha kasih Allah. Ya. Jangan sampai kita nggak beristighfar. Kata Hasan Al-Basri, beliau mengatakan bahwa perbanyaklah istighfar di rumah-rumah, di meja-meja makan, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majlis-majlis taklim, dimanapun kalian berada. Kenapa? Karena yang namanya istighfar itu mendatangkan keuntungan. Ya, pokoknya antum dimanapun istighfar. Ana makanya sering ketemu sama dia, kenapa? Mukanya mancing istighfar, suka dibumbuin begitu sih kadang-kadang. Jadi gara-gara. Jangan, ya, anak sengaja tak bikin bini di rumah istighfar mulut, salah lagi ya. Ya pokoknya inti istighfar itu bukan karena pegel. Kita kan pegel biasanya kan, astagfirullah, pegel gitu kan. Sebenarnya istighfar nggak kesana. Kalau kita punya dosa kita beristighfar, gitulah. Ya, masya Allah. Jadi jelas sekali digiring kita untuk banyak beristighfar. Rasul pernah bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksar min 70 marrah. Kata Abu Hurairah, Nabi pernah bersabda dalam sebuah riwayat Bukhari, beliau mengatakan bahwa demi Allah, inni sesungguhnya aku la astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku ini selalu beristighfar dan bertobat kepada Allah fil yaum aksar min 70 marrah. Dalam satu hari itu lebih banyak dari 70 kali kata Rasul. Kalau kita nggak beristighfar, wallah kita rugi sekali. Ayo bismillah, rapikan istighfar yang kedua. Kemudian yang ketiga, doa. Doa. Ya, karena memang kita minta dikuatkan menghadapi hal yang lebih berat ke depan. Minta di bore up iman kita sama Allah. Ya doa. La yaruddul qada ila tu. Nggak ada yang bisa berubah takdir kecuali doa. Antum minta, Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Minta langsung ku jawab kata Allah. Berarti kan antum harus kenal Allah. Maka saya sampaikan di beberapa tahun yang lalu di MBI ini kalau perlu syarat masuk MBI itu hafal Asmaul Husna. Ya, jadi kalau nggak usah harus terlanjur masuk kan gitu ya. Nggak usah hafal-hafal banget gitu ya. Nah, kita akan revisi kalau bisa nanti pengurangan jumlah anggota. Kalau nggak hafal nama Allah keluar. Bikin sumpah gitu. Harus, Tangerang berani nggak begitu? Jadi ada kewajiban dan kita kasih hadiah. Kalau satu pekan ini ada yang bisa setor Asmaul Husna dengan arti dan betul minimal 99 aja. Pulsa gratis dari bos dan tenang aja bapaknya. Yang ngasih juga pahala ya. Antum suruh ngapal dapat hadiah lagi, double keuntungan buat antum. Pahala dapat, hafalan dapat, semuanya dapat. Harus kan suruh berdoa. Katanya mau dibor up nih iman. Antum mau ngebor up motor antum, tapi ke bengkel mobil gak ketemu. Antum minta dipanjatkan ditambahkan iman antum, ya nggak bisa kalau ke selain Allah, harus Allah. Nah kalau sudah bicara Allah apa? Kenali Allah. Ya setelah antum apal antum lupa, antum manusia ya akhi. Ya banyak orang yang sudah hafal kemudian lupa, tapi kan dia ingat. Kalau nyebut nama Allah dia tahu, susurannya mungkin dia lupa. Kalau orang tua yang lupa, kadang-kadang kita juga suka lupa. Tapi kalau oh ini asma Allah, oh ini asma Allah, masih berkas di benak kita. Dan kita selalu minta dengan nama Allah. Antum berdoa ke Allah tanpa namanya, salah. Bila Allah diminta Allah berikan syarat, walillahi asmaul husna fad'uhu biha, betul? Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Ya antum dalam touring, dalam riding, ini kan kita nggak tahu apa yang terjadi loh. Ya Allah, kalau yang sering di jalan tahulah banyak resiko yang kita nggak tebak. Sejago apapun kita, batu yang pandai berlompat pun pasti jatuh. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Sepandai-pandai biker mengendarai motornya pernah jatuh, pernah bohong, kadang-kadang jatuh bego.
Aduh nyampe juga, buang nggak sengaja. Sana pintu, kira standar jatuh Kamu pernah dikasih judul ya, jatuh bego ya. Aneh kenapa jatuh rame tuh. Padahal cuma kita yang paham, jelasinnya agak bingung juga. Emang ada pemirsa jatuh bego tuh ada. Selamat di perjalanan, miring ngebut, waduh ya. Apalagi kalau ke Jawa di Denles, masya Allah. Apa yang lapak sepatu jatuh nggak tahu nih. Peri lihat ya. Doa ya. Tapi berdoa ada cara. Tadi ya ud'uni, ninya mufrad, harus bertauhid. Berdoalah kepada aku saja, astajib lakum, langsung Allah yang jawab. Atau antum bisa bertawasul dengan orang-orang soleh yang bisa mendoakan antum, orang tua antum atau guru-guru antum, nggak apa-apa. Atau antum tahu timing, berdoalah di sepertiga malam, ya. Berdoalah ketika terkena musibah, ya. Berdoalah ketika safar, berdoalah ketika antum kena hujan, ya. Makanya pindah ke Bogor, ya. Jangan saja. Atau kajiannya di Bogor aja juga kena hujan terus, ya. Tahu timingnya lah. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam madakhirin. Al-Mu'min ayat 60 itu Allah mengatakan bahwa orang itu dikatakan sombong kalau dia nggak berdoa sama Allah. Ya. Orang yang sombong, enggan beribadah, enggan berdoa kepadaku, kata Allah, ya, akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Ya. Jadi yastakbiruna, mereka sombong. Ya. An ibadati, pada ibadah kepadaku, akan masuk neraka dalam keadaan hina dina nantinya. Bahkan dalam sebuah riwayat Nabi pernah bersabda, hadis ini riwayat Hasan dalam Sunan Tirmizi, hadis ini, man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang nggak pernah berdoa sama Allah, Allah murka sama dia. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Orang yang nggak pernah berdoa kepada Allah, Allah murka sama dia. Ya. Apa penyebab dia nggak berdoa? Ternyata dia nggak kenal Allah, dan selama ini dia minta ke Allah yang dia nggak kenal. Ya, ini hati-hati nih, si A lagi bambor di dakwahnya nih. Bukan ketika kalah debat Quran kita sampaikan, dia mengatakan Quran Anda beda dengan Quran saya. Oh iyalah ya, itu Fatimah. Quran milenial yang dibikin sama orang, betul? Kalau kita Quranul Karim yang dibawa sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dari Jibril Alaihissalam, masya Allah. Hati-hati nih, kita nggak kenal seperti itu nantinya, ya. Kemudian orang yang sudah tahu bahwa memang doa merupakan penyebab datangnya kebaikan, dia akan memaksimalkan berbuat baik tersebut. Ad-doa huwal ibadah. Yastakbiruna an ibadati, tadi sombong dari beribadah kepadaku. Kenapa? Karena ad-doa huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jangan enak nggak enak minta terus sama Allah. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n fa bi ayyi ala'i rabbikuma. Memang begitulah Allah sudah tulis dari 14 abad yang lalu. Seluruh makhluk di langit dan di bumi minta ke Allah, kulla yawmin huwa fi sya'n. Tiap hari Allah sibuk. Cuma sibuknya Allah nggak kayak kita. Bahkan Allah senang diminta tuh, Allah senang. Kayak orang bertobat, Allah senang karena Allah Al-Ghafur. Ya. Jadi jangan salah, setiap nama Allah berkaitan dengan rububiyahnya Allah. Makanya kan kita diajarkan belajar tauhid itu. Antum kenali asma dari rububiyah. Ini kacamata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sudah kita sering sampaikan di mana, di Al-Hamidiyah, bahwa kalau antum mau kenal nama Allah, antum harus tahu job Allah dulu. Rububiyah jobnya itu pekerjaan. Tetapkan nama dengan jobnya, baru bertawasul dengan nama dalam maksud al-qasdu. Ya, tauhid uluhiyah. Ya, karena banyak orang meminta tapi nggak tahu ke siapa dia minta dan nggak ngerti cara meminta. Allah baik, cuma nerima yang baik. Aku perhatikan nggak sampai ke sana? Doa nggak dijawab, tak? Doanya udah tak? Ya, ilah robbana atina tiap hari tak? Begitu kan? Ya, cuma permasalahannya daging antum tumbuh dari uang yang haram. Antum menangis di malam hari ngantongin ATM konvensional gitu loh. Banyak hal yang Allah benci di badan antum. Innar rajula la yughramu rizqahu bi dzambin yusibuh. Orang itu terhalang di rezekinya sebanyak kemaksiatan yang dia lakukan. Jangan-jangan banyak kemaksiatan itu yang terjadi.
Nggak sedikit di antara kita ini terjebak dalam kemaksiatan namun menghayalkan kebaikan. Allahu Akbar. Nggak ada kebaikan datang dengan cara kemurkaan Allah datang kepada dia. Kalau pengen baik ya dengan cara yang baik. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Ajmilu fit ta'ah. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Betul, semua yang baik adanya di sisi Allah yang tak mungkin kau dapatkan kecuali mentaati Allah. Ajmilu fit ta'ah, perbagus cara meminta. Bersyukur kita kumpul di MBI. Banyak ustaz-ustaz yang bimbing kita untuk bisa lebih dalam keagamaan, ya. Dikirim kita untuk paham bahwa ada kewajiban bukan cuma sekedar mengendarai kendaraan, pakai kendaraan sebagai alat bantu buat beribadah kepada Allah dan lainnya. Masya Allah. Ya, bahkan dalam riwayat tadi dikatakan innallaha hayyul karim yastahyi idza rafa'a ar-rajulu yadayhi ayaruddahuma sifran khaibin. Iya, sesungguhnya Allah ini maha malu lagi maha penderma. Allah itu malu untuk menolak seseorang yang mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah, turun tangan tanpa diijabah. Jadi sebenarnya memang yustajabu lil abdi, kalau bahasa Rasul dalam kitab Ad-Dawa Ibnu Qayyim itu, yustajabu lil abdi, doa seorang hamba pasti dijawab. Jadi jangan antum bilang doa anak nggak dijawab lah. Doa yang nggak dijawab cuma 3, doa buat dosa, doa putus silaturahmi, atau tergesa-gesa. Sisanya dijawab, harusnya dijawab. Udah tapi nggak dijawab, kritisi antum, diri antum. Jangan-jangan antum sama orang tua nggak akur, antum zolim sama istri, zolim sama anak, atau sebaliknya istri zolim sama suami, zolim sama anak, kita orang tua zolim sama anak kita. Nggak nutup kemungkinan, karena Tuhannya sama, nabinya sama, doanya sama, minta di waktu yang sama, dengan cara yang sama, hasilnya bisa berbeda. Ternyata setelah dikritisi, penyebab terhalangnya doa itu rutin dilakukan. Nah, ini yang sangat disayangkan. Kita berharap mudah-mudahan dengan kajian Bur'ab Iman ini kita menjadi orang yang tahu bukan cuma pengen sekedar punya CC besar, ya, dengan mengganti pistolnya jadi besar juga ngapain? Kalau kita nggak paham tujuannya buat apa, akhirnya besar pasak daripada tiang nantinya. Seakan-akan banyak keinginan cuma nggak tahu cara. Ya dubillah wa na'udzubillah. Mudah-mudahan manfaat yang disampaikan, kita bisa lanjut dengan dialog. Silakan yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tes. Alhamdulillah, jazakallah khair pada Ustaz Subhan. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya diinformasikan bahwasannya kita ada sponsor nih dari Mizil Bank. Jadi bagi ikhwan yang bertanya nanti ada goodie bag dari sponsor. Oke, baik, kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya sebutkan nama dan dari chapter mana. Dari sini dulu satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ade Suryadi dari chapter Tangerang. Pertanyaannya, Allah udah mencatat segala sesuatunya di Lauhul Mahfuz terhadap apa yang terjadi diri kita. Ketika diri kita ini lemah iman atau tebal iman, apakah itu bagian dari yang dicatat? Kenapa nggak dicatat aja semua tebal iman gitu, sehingga dunia ini damai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Iya. Kenapa sih Allah nggak bikin iman tebalnya sekalian semua gitu? Allah mengatakan walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Allah sudah bilang dalam Al-Qur'an itu, kalau aku mau, kata Allah, aku berikan semua manusia ini hidayah. Walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Allah mau, bisa. Ya, nggak usah orang pada belajar, udah pokoknya semua yang di MBI hafal Quran. Sekali dengar hadis hafal.
Udah nggak usah kajian lagi, Ustaz nganggur, betul? Kita nggak kajian udah pinter gitu ya. Ya kan kita ini kan rantai kehidupan bro, ya, dimana semua orang minta pintar tapi nggak keturutan. Ya, nggak ada yang minta bahlul kan, minta pintar semua, betul? Nggak ada yang berani, ya Allah bahlulin aneh ya Allah, nggak ada yang berani gitu. Semua orang minta pintar, tapi nggak semua keturutan. Ya, karena kebayang kalau semua keturutan resikonya apa? Ya tadi guru nggak ngajar, buku nggak dicetak dan lain-lain gitu ya. Ada hukum sebab akibatnya nanti. Kemudian juga disitulah ada syariat yang sudah Allah buat. Saya pernah sampaikan kalau di Alhamdulillah bahwa ketika ada melanggar larangan Allah, ada yang keluar dari surga, malaikat bingung, katanya sempurna, kok bisa melanggar? Kata Allah, aku lebih tahu ketimbang yang kalian tahu. Ibnu Katsir menjelaskan ini, menjelaskan bahwa ketika ada melanggar, turunlah syariat yang namanya taubat. Dulu nggak ada taubat, malaikat nggak ada yang berdosa, hatta iblis saja agak malaikat tuh. Ketika dia ingkar dengan syariat, dia pun berbuat salah. Nah, baru tegak nama Allah Al-Ghafur. Jadi sebenarnya hukum sebab akibat. Sampai dalam sebuah riwayat dikatakan, idlam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian nggak ada yang berbuat dosa, aku musnahkan kalian semua. Bukan berarti berdosa di siang. Bukan begitu bahasanya. Memang kalau kalian nggak berdosa, kalian bukan manusia. Dengan kalian berdosa, kalian akan bertobat. Tapi kalau kalian nggak bertobat, kalian akan masuk neraka. Ada usaha untuk mencari ilmu gitu loh. Berteman sama orang soleh, bertanya sama ahlul ilmi, fas'al ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Ada kehidupan dengan seperti itu gitu loh. Jadi bukan maunya Allah untuk membuat manusia ini tersungkur dalam keburukan, tidak. Dititipkanlah akal pada diri manusia supaya dia paham mana yang terbaik di antara semua kebaikan, mana yang terburuk di antara semua keburukan. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Baik. Terus cross jawabannya. Selanjutnya penanya kedua, ya, Akhi bisa langsung ke depan ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya barakallahu fiik Ustaz atas tausiahnya di pagi ini yang saya hormati, juga buat teman-teman seluruh MBI yang saya cintai karena Allah. Sebelumnya gini Ustaz, yang ingin Anda tanyakan terkait adab ketika perkenalkan anak prima dari MBI chapter Depok. Iya. Ustaz? Ini terkait adab Ustaz, adab ketika berteman. Tadi yang Ustaz sampaikan, kita tuh mewarnai, bukan diwarnai. Tapi terkadang gini Ustaz, kita tuh baru hijrah, tapi sebagian besar mungkin kita tuh hidup di jahiliyahnya lah Ustaz. Terkadang dalam berteman juga suka terceplos manggil gitu kan, bukan bro tapi kadang bruk atau gimana gitu Ustaz. Nah jadi terkadang juga serba salah juga Ustaz. Kadang kebentur dengan salah satu hadis mungkin yang di hadis Rasul yang menyebutkan wa man kana yaumin billahi wal yaumil akhiri fayaqu khairan auliyas mut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaknya dia berkata baik ataupun diam. Nah sementara yang kayak Ustaz tadi sampaikan juga, kita tuh jangan terlalu juga banyak diam juga gitu kan, mungkin dengan cara bergaul. Nah sementara cara penerapan hadis ini tuh bagaimana Ustaz? Ya, gitu. Barakallahu fiik. Barakallahu, bagus banget ya. Iya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khair aw liyasmut. Ya, dalilnya seperti itu. Orang yang beriman kepada hari akhir, ya, beriman kepada hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Akhi, mulut ini corong hati. Kata Ibnu Qayyim, mulut ini corong hati. Hati itu punya dua pintu dan jendela, telinga dan pendengar. Yang dilihat baik, yang didengar baik, hati baik, corong ini keluarnya baik. Gitu ya. Imam Bukhari dalam Muqaddimah Sahih Bukhari-nya mengatakan al-ilmu qabla al-qawl wal-amal. Berilmulah sebelum berkata dan beramal. Ya, buat orang yang paham bahwa ucapan ini bisa membuat orang masuk ke surga atau jauh dari surga. Banyak dalil yang menjelaskan. Itu bisa lihat di kitab Riyadhus Shalihin bab tentang menjaga lisan itu ya, atau yang di
dikecilkan sama Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, 297 larangan dalam Islam, itu bukunya bagus ya. Itu dijelaskan secara mendetail bahwa orang kalau dia beriman kepada Allah dan hari akhir, artinya dia orang yang beriman, tahu bahwa dunia ini gak lama ya, maka dia gunakan alat bantu untuk menggapai kemuliaan yang banyak dengan cara apa? Berkata yang baik atau diam. Dan diam itu emas ya, buat orang yang gak gampang nyeloteh, karena cukuplah orang dikatakan berbuat dosa ya, besar dosanya, dengan gampang berkomentar tentang sesuatu yang dia gak berilmu. Makanya kalau antum orang yang betul-betul tahu manfaat waktu dititipkan sama Allah, itu gak sembarangan dilakukan itu ya, intinya berilmulah sebelum beramal ya. Kalau memang antum beriman kepada Allah untuk menggapai kebaikan akhirat, Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz jawabannya. Selanjutnya pertanyaan ketiga dari ya antum yang paling depan ya, ke depan. Sebutkan nama dan dari chapter mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Aji dari MBI Bogor. Izin bertanya Pak Ustadz, kemarin kalau ini ada di luar tema mungkin mohon maaf. Jadi keluarga anak Pak Ustadz ada yang sakit, yaitu mengeluarkan muntahan yang ada ulatnya, ada binatangnya gitu. Apakah itu sudah satu tanda indikasi bahwa itu dia lemah iman, dan apa tips dan aman-aman tertentu untuk bisa membentengi agar keluarga anak itu biar sembuh gitu, tidak diganggu lah istilahnya, karena keluarga anak itu langsung pada panik dan langsung menjurus ke arah-arah yang inilah yang aneh-aneh begitu Pak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. insyaallah. Semoga Allah berikan kesehatan kepada saudara antum tersebut insyaallah. Wallahu alam, anak nggak tahu jenisnya apa tuh. Kalau cuma cacing dalam perut ya memang di perut banyak cacing gitu ya. Tapi kalau keluar sesuatu yang nggak mungkin keluar dari perut kita, ya ini mungkin butuh ruqyah gitu lah. Nggak usah panik. Propaganda syaitan itu kan macam-macam. Sampai kalau perlu dia membuat orang itu was-was, karena kerjaan setan bikin takut, bikin was-was, ya nggak mungkin jadi mungkin ya. Kalau ular itu kan memang binatang yang sering dijadikan alat bantu setan buat subihalahu dirupaan. Nah makanya antum sampaikan kepada keluarga antum untuk meningkatkan iman. Zikir pagi petang tuh jangan diremehkan, baca ya. Terus di rumah tuh Al-Baqarah jangan putus ya. La taj'alu buyutakum maqabir, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitan yafir min baitil ladzi tuqra fi surat Al-Baqarah. Bahwa yang namanya setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, harus dibaca, harus tahu tentang itu semua. Kemudian yakinlah bahwa manusia itu lebih mulia ketimbang syaitan. Jadi antum kalau sudah baca zikir pagi petang, antum sudah baca ayat-ayat ruqyah, tapi antumnya sendiri nggak mantap, nggak yakin, ya sama juga bohong. Doa itu kan senjata ya. Doa itu senjata. Jadi kalau sampai antum megang senjata nggak paham buat apa, ya salah lagi nantinya ya. Makanya iman dibarengi dengan iman itu penting. Kayak orang ruqyah ya, ruqyah dari zaman Nabi bacanya sama, imam Al-Fatihah dia mau baca atau Mu'awwizatain atau beberapa surat yang dicontohkan. Tapi kalau yang bacanya nggak mantap, sama juga bohong ya. Karena dalam sebuah riwayat Abu Hurairah saja belajar ayat kursi dari iblis. Iblis sendiri yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Berarti setan kan tahu baca Al-Quran, bukan enggak? Cuma setan nggak punya iman ya untuk melakukan yang Allah perintahkan, yaitu sujud kepada Adam di awal-awal dulu ya. Allahu a'lam bishawab. Jadi saran anak, tingkatkan iman, jangan tinggalkan zikir pagi petang. Kemudian setan itu suka sama sesuatu yang kotor, yang buruk. Kayak antum ya, kita semua mulut ini gampang berdusta. Kenapa? Karena kotor. Yang masih belum bisa ninggalin rokok, hati-hati tuh, nikotin tuh kotor. Antum susah jujur. Anak-anak antum yang suka ngebohong sama orang tua, periksa sikat giginya. Di rumah sering terjadi keributan, buka kulkas banyak barang mubazir kan, buka kamar.
Ini semua pemicu datang syaitan. Makanya untuk membersihkan itu coba rapikan rumah kita dulu. Upaya pertama hati, baru lingkungan rumah kita sendiri. Nah, semua penyebabnya dihilangkan. Insya Allah ditambah dengan al-baqarah dan zikir pagi petang, setan nggak masuk ke badan kita insya Allah. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ahlan wa Izin bertanya Ustaz. Siap, jalan. Ustaz, yang ana tahu Ustaz, kalau orang muslim itu boleh menghadiri pemakaman orang yang meninggal yang non muslim. Tapi itu kalau ana salah tolong dikoreksi Ustaz. Tapi pertanyaannya adalah kalau seorang yang meninggal itu adalah murtad, tadinya muslim, pindah agama terus meninggal, boleh nggak kita menghadiri pemakamannya Ustaz? Ya. Syukuran Ustaz. Iya, bahkan ada sebuah riwayat, saya lupa di sini, tapi ada riwayat yang mengatakan berlarilah kalian dari pemakaman orang-orang kafir, karena khawatirnya terkena azab kubur mereka. Gitu. Bahkan dalam Islam disuruh kita menjauh dari makam orang kafir, sehingga justru dalam Islam dimakruhkan untuk kita mengikuti pemakaman orang kafir. Dan orang murtad ya orang kafir. Berbicara nanti kita berbela sungkawa untuk mendoakan ahlul maitnya, keluarganya, silakan. Setelah mait nggak ada. Ya, yang anak ketahui seperti itu. Jadi justru Nabi memerintahkan kita untuk berlari dari pemakaman orang kafir karena khawatirnya terkena azab kubur orang tersebut. Bahkan Rasulullah itu kalau ada pemakaman di sebuah tempat diratakan atau digali, karena memang resiko berbahaya dari azab kubur tersebut. Murtad, kafir berarti. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, baik. Iya, atau? Silakan. Iya. Ya, ke depan. Dua pertanyaan terakhir ya. Bukan nama dan dari chapter. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Dior dari chapter Tangerang. Ana mau bertanya tentang hukum merantau, Ustaz. Saat ini pada masa pandemi ini tentang merantau itu ada di sini sendiri susah pekerjaan gitu, nanti untuk mencari penghidupan. Terus kesempatan itu ada di daerah yang kita akan jadi minoritas di situ. Itu bagaimana Ustaz? Artinya di tempat mereka itu kita bakal menemui banyak kesulitan dalam kehidupan sehari-harinya, makanan, terus cuaca yang ya banyak godaan lah gitu. Terus yang kedua Ustaz, tentang menyekolahkan anak perempuan Ustaz. Bagaimana hukum menyekolahkan anak perempuan ke luar kota? Artinya dia akan pergi dari rumah tanpa mahram. Terima kasih. Nah, iya, berkaitan dengan kita hijrah untuk mencari ma'isyah di tempat-tempat yang Islam ini minoritas. Sebenarnya bukan cuma kita udah merasakan, para sahabat juga sama. Ya, mereka berjihad, berdakwah ke negeri kafir yang mereka minoritas. Tapi kalau memang agama kita sudah bagus, iman kita sudah baik, ya, kesempatan kita berdakwah di negeri yang minoritas tersebut, ya. Kayak tuanku Imam Bonjol itu kan, dibuang sama Belanda kemana, ke Manado kan. Di Berlian ya tetap Berlian, di Manado dibikin kampung Bonjol gitu. Nah, tetap Masya Allah. Pangeran Diponegoro dibuang ke Makassar, Masya Allah. Sampai Islam ke sana. Cut Nyadin, Jawa Barat, lihat kan. Orang-orang hebat di negeri kita, Masya Allah. Kenapa? Berlian nggak mungkin berubah jadi batu akik, ya? Berlian nggak berubah jadi batu kali. Nah, itu ukuran kita begitu. Karena biar bagaimana, hidup ini bukan buat mencari dunia. Ya, kalaupun kita mencari dunia untuk akhir. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhir wa la tansa nasibaka minad dunya. Yang penting antum punya ukuran, antum yang tahu diri antum yang tahu keimanan antum. Kira-kira antum kalau ke negeri non muslim atau minoritas Islam di sana terwarnai tidak? Karena yang perlu dijaga pertama kali adalah agama. Bagaimana cara menjaganya? Dimanapun antum berada, jauhkan syubhat, apalagi yang haram.
Pemanittaqo syubhat faqad istabra lidinihi wa irdihi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Bisa gak antum di negeri kafir atau di tempat yang minoritas Islam itu antum tetap bisa istiqomah? Karena banyak teman-teman kita nih yang pindah ke Rusia, kemana nih yang daerah dingin, akhirnya ikut-ikutan minum minuman keras dan mereka survive. Sementara standar antum jahe, kalau dia apa gitu ya. Aduh, Allah juga apa, kalau nggak mati beku nih gitu ya, gitu ya. Daripada antum terkontaminasi fitnah dunia, asal jangan dipaksakan. Lagi ini Indonesia bro, karena sering ngomong kan. Antum memang harus tahu nggak semua orang punya gaji, tapi kan setiap orang punya rezeki. Ini negeri ya, kalau antum nanam singkong kebalik numbuh. Ini negeri yang gampang banget kacang hijau jadi toge, betul. Jadi kalau sampai kita nggak bisa, ini aneh. Atau punya empang kecil aja, taruh ikan nila sepasang, buka apa setahun, jadi ribuan tuh jumlahnya. Kalau antum coba ke laut di daerah Indonesia kan laut mayoritas laut kan, itu ikannya maksudnya. Kalau ke beberapa tempat di kayak di Riau, di Konokopi, di mana itu total itu. Oh, ikan-ikan kita Masya Allah. Asal antum mau jadi nelayan handal juga Masya Allah gitu ya. Sebenarnya sih bisa, bukan tidak ya. Jadi nggak perlu maksain diri untuk pindah ke negeri yang minoritas Islam ya. Sarana seperti itu. Atau mungkin MBI dong, bismillah dong, pusat agak kencengan dikit nih, kooperasinya dimaksimalkan. Supaya kita lihat teman-teman yang punya talent cuma nggak punya kesempatan, kita bisa bukakan pekerjaan. Sehingga terinspirasi lah buat apa nih kira-kira baiknya nih ke depan ya, usaha atau apa-apa gitu ya. Kayak kan kalau MBI kan sudah rutin dibikin sablonan kaos apa, ngapain lagi keluar bikin apa rumah sablon, rumah cetak, memang MBI yang punya. Di situ menyerut orang kerja kan, atau apa yang kira-kira rutin diminum sama orang-orang MBI. Kenapa mesti pakai merek lain, nggak merek MBI itu? Bukakan lapangan pekerjaan buat anggotanya, semoga manfaat insyaallah gitu ya. Ada pun tentang anak perempuan, ya dalilnya sama. Kalau selama itu dia perempuan, mau anak kita, mau istri, mau teman kita, tidak boleh safar tanpa mahram. Kalaupun dipaksakan, ya kayak orang umroh haji saja, hajinya sah, perjalanannya dosa. Namanya talbis. Belajarnya baik, cuma kan jalannya nggak baik. Ya, akhirnya talbis. Nah, kalau sudah talbis, Allah mengatakan talbisul haqqa bil batil taktumunal haqq wa antum. Kalau yang baik bercampur dengan yang nggak baik, resikonya yang baik kalah. Tapi kalau yang nggak baik dibarengi dengan yang baik, ini Allah akan datangkan kebaikan. Wa bisayyatal hasanat tampuha. Syarat anak sih, kalau emang harus ini anak menuntut ilmu di kampung orang, di kota orang, di negeri orang, ada mahram yang mengantar dia. Ya, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Na'am. Silakan. Ya, pertanyaan terakhir. Siapa? Ya, Wah. Ya, kedengaran. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhana aja, ini kan kita sekitar 78 hari lagi mau Ramadan, Ustaz. Insyaallah. Boleh dikasih kisi-kisi persiapan apa yang harus kita siapkan, dan kemudian apa indikator Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya? Ya, Ustaz, jazakallahu khair, barakallahu fikum. Barakallahu insyaallah. Ya insyaallah nanti Anda juga lagi sudah siapkan judul buat tablik akbar mengenai Ramadan nanti. Ya, selamat datang Ramadan nanti insyaallah. Tapi secara umum saja bahwa Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah nggak mengatakan ya ayyuhan nas kutiba alaikum. Yang Allah panggil hai orang beriman. Lagi-lagi orang iman nih. Antum kalau mau dipanggil kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian, iman antum di bawah apa? Ya, karena yang dipanggil cuma orang beriman. Yang nggak beriman nggak Allah bilang hai orang yang beriman, cuma orang yang beriman. Makanya kalau sudah begitu, ya iman naikin. Menjelang Ramadan nih, imam yang masih punya hutang, tuntaskan hutang puasanya, ya, mau suaminya, mau istrinya. Kemudian juga antum fasilitasi diri antum, keluarga antum, lingkungan antum buat bisa maksimal berbuat baik di bulan Ramadan. Kalau perlu sehat badan, karena Ramadan ini kita kurang cairan, waktu kita tersehat. Jadi sekarang hidup sehat. Tujuannya apa? Untuk menguatkan diri antum menghadapi Ramadan. Ya, karena bulan Ramadan ini Allah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Seperti orang sebelum kalian diwajibkan. Siapa orang sebelum kalian? Ya para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Buka sifat puasa Rasul.
Dan harus tahu ternyata Ramadan ini ada lipat gandaan pahala. Ya, Ramadan itu ada takjil, ada iftar. Ramadan itu ada qiyamul lail. Ramadan itu ada hataman Quran. Nabi itu menghatamkan Quran setiap Ramadan. Ya, Ramadan itu punya kesempatan dapat akumulasi pahala jika memberi makan orang yang berpuasa. Dari sekarang tahu. Nah, kalau sudah tahu, kita orang yang harap-harap cemas dengan Ramadan. Bahkan berdoa minta sampai Ramadan umurnya. Ya, tapi kalau kita belum tahu Ramadan, yang ada kaget. Belum pernah ngehit 78 hari cepet gitu. Aduh, nggak ngopi dah urusannya. Karena nggak tahu dampak dari Ramadan tersebut ya. Umumannya suka gitu. Nanti lah kita akan bahas tuntas, insya Allah kita akan undang teman-teman sekalian untuk membuka selamat datang Ramadan untuk para baikan insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf kalau ada kekurangan, kesempurnaan dari Allah. Jaga ukhuwah di antara kita ya. Jangan bosan saling mendoakan. Boleh kita nggak berjumpa, coba jangan sampai kita berhenti saling mendoakan di antara kita. Ya, semoga memuliakan kita insya Allah. Jaga wadah kita MBI ini untuk terus menjadi warga yang solid ya. Antum harus tahu bahwa MBI ini piring, tempat kita mengumpulkan makanan ya. Dan jangan pernah merusak piring kita. Apalagi memang mengotori, mengencingin piring kita sendiri, jangan sampai akhirnya nanti antum dirugikan dengan sendirinya ya. Kalau saya sih menganggap ini MBI ini sudah seperti samudra yang kalau sampah dibuang di tengah samudra pun akan minggir dengan sendirinya. Selama kita teman-teman di MBI ini kumpul ikhlas karena Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga manfaat yang disampaikan. Saya kepada membawa acara akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.